saudara-saudara yang berada di rumah, tidak terasa saudara-saudara, hampir 3 bulan kita beribadah online seperti ini saudara. Saudara, tapi itu semua tidak membatasi kita untuk terus rindu, haus akan kasih Tuhan. Kita terus bergantung dengan Tuhan. Pagi hari ini kita rindu dilawat oleh Tuhan di dalam ibadah kita yang luar biasa, karena Allah akan hadir dalam ibadah kita. Saudara-saudara siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Walaupun saudara jauh di sana, di tempat yang paling jauh sekalipun, tidak membatasi kita untuk terus hidup dan hidup di dalam kebenaran Allah. Mari bersama-sama pagi hari ini kita beribadah dan membuka ibadah kita. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Allah kami yang berkuasa, Engkau ada hadir bersama dengan kami saat ini. Engkau mengurapi kami, Engkau tutup bungkus kami di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat memenuhi kami, melingkupi kami, menyegarkan jiwa kami, menyembuhkan hati kami, dan memenangkan setiap jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Setiap anak-anak-Mu tidak sedikit pun yang terlewatkan, karena Engkau akan melingkupi kami semua. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sembahlah Dia. Apakah mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat tengah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan dengan segenap hatimu dan seluruh kerinduanmu, saudara. Sembahlah Dia, saudara. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Amin Tuhan, haleluya. Roh-Mu
Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, amin, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku ingin lebih lagi kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Kau berikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita, saudara. Luar biasa Allah kita, men. Woo! Semuanya bersorak-sorai buat Tuhan. Semuanya bersuka cita hanya buat Tuhan saja. Kita melakukan bersama-sama Tuhan Yesus hadir.
tinggikan, jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus, Yesus Tuhan mulia, hidupku milikmu. Allah yang setia dan benar. Amin Lord. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin. Hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia dan benar. Amin, amin. Sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya. Glory Yesus Tuhan, amin. Yes, tetap menari, memuji, memuliakan buat Tuhan. Lompat-lompat hanya buat Tuhan, amin. Yo, yo. Glory, glory. Katakan bersama-sama. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Tapi ku ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak tubuh kakiku di dalam kuasa namanya. Rasa memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu,
Tetap semangat saudara. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan ladang yang baik, yang subur, untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini saudara. Kita nikmati hadirat Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu. Ya Tuhan, tiada ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiada ku memerlukan-Mu.
Yes Lord. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami pagi hari ini. Menyentuh setiap relung hati kami yang paling dalam Tuhan. Engkau melawat semua jemaat-jemaat yang berada di rumah Tuhan. Tidak terlewat pun satu pun orang Tuhan yang menyaksikan, yang ikut ibadah di dalam ibadah online ini. Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu saat ini Tuhan. Menjamah mereka, menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit saat ini. Mereka merasakan kuasa-Mu atas pelayanan ibadah ini ya Allah. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Sehingga kami mendapatkan memperoleh kekuatan yang baru, kemenangan, pemulihan, bahkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkuasa atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita tetap boleh bersama-sama kembali beribadah. Kita telah menikmati persekutuan bersama melalui pujian dan penyembahan. Kita akan dengar firman Tuhan sebelum mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kebaikan dan anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkaulah yang telah memberikan kekuatan dan pertolongan serta segala hal yang baik buat hidup kami. Tanpa Tuhan, tidak ada satupun yang mampu kami berkata oleh karena kami. Tetapi pagi hari ini kami mau katakan bahwa semua karena Tuhan. Bapa, sebentar pagi ini kami mau dengar firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah oleh pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, membimbing, menuntun kami. Saat kami mendengar firman-Mu, Engkau membimbing kami kepada kehendak-Mu, kepada maksud dan tujuan dari firman-Mu, sehingga kami bukan hanya berbahagia menjadi orang yang mendengar firman-Mu, tetapi biarlah kami akan menjadi jemaat Tuhan, pribadi yang berbahagia karena kami melakukan setiap firman-Mu. Diberkatilah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, pagi ini kita akan tetap berbicara. Tema kita di bulan ini tentang amanat agung. Minggu kemarin kita telah mendengar firman Tuhan betapa pentingnya amanat agung bagi gereja Tuhan. Telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Aloysius, dan minggu sebelumnya kita telah mendengar betapa pentingnya peranan Roh Kudus itu dalam hidup kita, sehingga membuat hidup kita itu indah bersama dengan Roh Kudus. Pagi hari ini mari kita akan kembali melihat, saya akan mengajak kita, karena kita tetap berbicara tentang amanat agung, bagaimana seseorang bisa melaksanakan mandat dari Tuhan, yaitu amanat agung ini. Ini yang perlu kita akan sama-sama perhatikan, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang merasa bersukacita, menjadi orang-orang yang merasa bersyukur, menjadi orang-orang yang memiliki kegembiraan tersendiri, karena kita dapat melaksanakan amanat agung itu. Bahkan ketika kita dapat membawa orang yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan, hidupnya yang jauh dari Tuhan, sehingga membuat mereka itu percaya dan menerima Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Sehingga ini menjadi sukacita tersendiri yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu untuk bisa sampai kepada hal yang demikian, tentunya kita harus memahami bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana peran kita sebagai jemaat Tuhan di dalam kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan melihat Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita terambil dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, mari bisa buka Alkitab kita dan mari kita simak baik-baik, dan mungkin bisa bersama-sama dengan saya kita membaca firman Tuhan sekalipun kita ada di rumah. Ayat yang ke-9 dalam kitab surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus yang pertama ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin buat firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, siapa kita orang Kristen? Siapa kita orang percaya? Alkitab mengatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Ini dikatakan, inilah keberadaan kita. Kita adalah imamat yang rajani. Untuk kita bisa mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan amanat agung. Maka firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Orang akan menjadi pribadi yang dapat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil Tuhan, ketika orang itu mengerti benar bahwa dirinya, pribadinya, dia telah dipilih oleh Allah. Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Allah memilih bukan karena Allah pilih kasih, tetapi Allah memilih karena Allah menghususkan, Allah menetapkan untuk satu maksud dan tujuan Tuhan. Hari ini sidang jemaat Tuhan, jika kita ingin melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, orang yang bisa melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injilnya adalah orang yang sadar betul bahwa hidupnya telah dipilih oleh Allah. Dia adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara, contoh yang paling konkret dari Alkitab, kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang pertama. Sidang jemaat Tuhan bisa lihat dalam kitab Roma pasal yang pertama. Kita melihat ayat yang pertama, apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia berkata dalam ayat yang pertama, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kalau Paulus mengatakan orang yang dipilih itu adalah orang yang dipanggil, orang yang dipanggil adalah orang yang dikuduskan. Nah, mari kita melihat bagaimana Allah memanggil Paulus. Kata dipanggil adalah Allah menetapkan orang, memilih orang tersebut untuk maksud dan rencana Allah. Orang yang menerima rencana Allah dalam hidupnya, setelah itu orang inilah yang akan melaksanakan rencana Allah di dalam hidupnya untuk maksud dan tujuan Tuhan. Ini adalah orang yang dipanggil, orang yang dipilih, yang dihususkan oleh Tuhan. Nah, sidang jemaat Tuhan, pada pagi hari ini ketika kita berbicara tentang tema kita amanat agung, maka mari orang Kristen yang bisa memberitakan Injil, orang Kristen yang dapat melaksanakan amanat agung adalah orang Kristen yang benar-benar menyadari bahwa hidupnya ini telah dipilih oleh Allah, telah dipanggil oleh Tuhan dari kehidupan kegelapan kepada kehidupan yang terang di dalam Kristus Yesus. Sehingga untuk apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, tidak hanya cukup sampai di sana, tetapi jelas ada maksud dan tujuan Allah. Kenapa kita menjadi orang Kristen? Kenapa kita menjadi orang percaya? Paulus mengatakan hal itu dalam firman Tuhan ini. Dari Paulus yang berkata, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, tidak hanya cukup kita bergereja, tidak hanya cukup kita menjadi orang yang berstatus Kristen, tetapi jelas kalau kita tahu bahwa kita telah dipanggil oleh Allah, kita telah dihususkan oleh Allah, kita adalah
umat pilihan Allah, imamat yang rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah, maka Allah punya tujuan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada semua bangsa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ini penting bagi kita. Sehingga kekristenan seperti inilah kekristenan yang akan berdampak besar di dalam penginjilan, di dalam kita melaksanakan amanat agung. Nah, oleh sebab itu Paulus berkata, dia adalah seorang pribadi yang dipilih atau dipanggil oleh Tuhan, dan ia mengatakan di sana dalam ayat ini, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kata dikuduskan itu adalah sesuatu yang dikhususkan. Kalau dalam zaman perjanjian lama sesuatu yang dikuduskan untuk pelaksanaan dalam ibadah itu adalah barang-barang yang dikuduskan, dikhususkan untuk pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, mari kita menyadari bahwa kita adalah orang yang telah dipilih, kita adalah orang yang telah dikuduskan, artinya kita dikhususkan oleh Tuhan dari sekian banyak orang untuk kita menerima mandat Tuhan dan kita melaksanakan mandat itu. Jadi orang yang dipanggil adalah orang yang menerima mandat Tuhan, bukan hanya menerima tetapi juga melaksanakan. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita jemaat Tuhan, untuk kita bisa melaksanakan amanat agung sesuai dengan tema kita. Yang pertama, mari kita menyadari betul bahwa kita adalah orang yang telah dipilih. Kita adalah orang sudah dipanggil oleh Allah. Kita adalah orang sudah dikuduskan oleh Tuhan, dikhususkan untuk maksud dan tujuan Tuhan. Nah, sekarang mari kita memahaminya. Jika kita ada di mana? Mungkin di komunitas kita, mungkin di pergaulan kita, mungkin di keluarga kita. Nah, ketika Allah memilih kita ini menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen di tengah-tengah keluarga kita, Allah punya maksud supaya setidaknya kita akan menjadi berkat untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah sudah lakukan di dalam Kristus Yesus. Apa saja perbuatan besar itu? Perbuatan yang besar adalah kita telah menerima anugerah keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Kita telah menerima pengampunan dosa melalui kematian Yesus di atas kayu salib yang tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Nah, kita menceritakan semuanya itu, bahwa ini adalah kasih karunia Allah, ini adalah anugerah Allah, dan di dalam Kristus Yesus ada kepastian untuk hidup yang kekal. Nah, seringkali kendalanya adalah kita malu menceritakan itu. Oleh sebab itu Paulus berkata, aku tidak malu terhadap Injil. Dan Yesus pernah mengatakan juga, jika kamu malu mengakui aku di hadapan orang banyak, maka nanti Tuhan Yesus pun akan malu mengakui kita di hadapan Bapa di surga dan malaikat-malaikatnya. Seringkali kita rasa malu untuk menceritakan itu. Tetapi mari kita harus menumbuhkan rasa sukacita dan kegembiraan kita bahwa kita ini orang pilihan. Coba kita lihat dari sekian banyak orang, kalau ada sesuatu yang diperlukan, misalnya ada satu kegiatan yang luar biasa yang berskala spektakuler lah, lalu dari sekian banyak orang yang hadir yang ikut mendaftar, tahu-tahu yang dipilih kita. Ini istimewa sekali, sehingga kita rasanya menceritakan semuanya itu luar biasa. Nah, semangat seperti ini juga lah yang harus kita nyatakan di dalam kekristenan kita. Kenapa Allah memilih kita? Kenapa Allah menghususkan kita? Kenapa Allah menguduskan kita? Jelas ada maksudnya. Tuhan bukan tanpa maksud dan tujuan jika Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menjadi seorang Kristen. Jelas sekali. Paulus dengan jelas berkata bahwa Allah telah memilih aku menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Dia tahu tujuannya ketika ia menjadi seorang percaya. Nah, ini penting bagi kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, jemaat Tuhan, untuk kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, mari kita melihat dalam kitab Roma ini pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ini penting sekali.
Dikatakan dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Seorang yang ingin memberitakan Injil Tuhan untuk melaksanakan amanat agung tidak boleh berdiri di atas keraguan, tidak boleh berdiri di atas kebimbangan, tidak boleh berdiri di atas ketidakpastian iman. Tetapi orang tersebut harus memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jika kita menjadi orang Kristen yang masih ragu-ragu, jika kita menjadi orang Kristen yang masih bimbang, apalagi kalau kita menjadi orang Kristen yang masih mendua hati, masih percaya sana, percaya sini, ya, tidak sungguh-sungguh percaya, kita nggak akan bisa. Tetapi jika kita menjadi orang Kristen, mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa di bawah pelung langit, di atas muka bumi ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain oleh nama Yesus. Titik, sampai di situ saja. Tidak ada komatnya lagi. Sehingga dengan keyakinan inilah Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan menyertai kita. Nah, Paulus dia memiliki keyakinan yang kokoh tentang Injil. Tidak ada yang lain. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil. Perjanjian lama Tuhan memberikan hukum Taurat, memberi sepenuhnya untuk manusia hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi Paulus berkata, justru dengan hukum Taurat itu bertambah-tambahlah pelanggaran. Ternyata manusia gagal untuk melaksanakan, untuk taat melakukan hukum Taurat. Di dalam perjanjian baru Allah menyatakan kekuatan dan kuasanya di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kita percaya. Dia adalah kekuatan Allah. Oleh sebab itu Paulus berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Tidak boleh menjadi orang Kristen yang mendua hati, tidak boleh menjadi orang Kristen yang bimbang, tidak boleh menjadi orang Kristen yang ragu-ragu, tidak boleh menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk percaya sepenuhnya 100% kepada kebenaran firman Allah, kepada Injil Kristus Yesus. Sehingga ini yang penting menjadi pondasi untuk kita bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Kalau kita mengalami kesulitan, misalnya sakit, lalu kita coba-coba untuk pergi kepada orang pintar atau kepada dukun, bagaimana kita bisa menyaksikan kuasa Tuhan? Sebenarnya Tuhan mau pakai kita. Melalui sakit itu Tuhan mau tunjukkan supaya kita akan kaya dengan kesaksian, untuk menyatakan, menceritakan perbuatan Allah yang besar. Tuhan izinkan kita melewati satu keadaan yang sulit. Tuhan izinkan kita melewati keadaan sakit yang harus kita jalani. Lalu di akhirnya karena kita terus berharap, percaya akan pertolongan Tuhan, lalu kita sembuh dan kita mengalami mujizat, maka setelah itu kita mampu berkata, semua karena Tuhan. Tuhan mau pakai kita. Tetapi kalau kita bimbang, kita ragu, kita tidak akan bisa menceritakan. Kalaupun kita mau mengatakan itu karena Tuhan, tetapi hati nurani kita akan berkata, tidak 100% kita mengatakan bahwa itu karena Tuhan. Nah, oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bulan ini berbicara tentang amanat agung. Maka penting sekali untuk kita mengerti, pastikan diri kita adalah orang yang telah dipilih, dipanggil, ditetap oleh Allah, dikhususkan, dikuduskan oleh Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan, dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan. Kita adalah imamat rajaninya Tuhan. Artinya orang yang melakukan, imamat ini adalah orang yang melakukan, yang melayani
apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita harus memiliki kepastian tentang Injil. Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Jemaat Tuhan, jika kita melihat situasi sekarang ini, terjadi hal-hal yang seperti ini, saya selalu kembali kepada Injil. Ada peristiwa, saya kembali kepada firman Tuhan. Ketika kembali kepada firman Tuhan, saya tahu Alkitab sudah mencatat semuanya itu. Alkitab sudah memberitahukan menjelang hari-hari kedatangan Tuhan, dunia ini bukan semakin baik. Keadaan tidak semakin mudah. Karena kita tahu dari firman Tuhan, dari Injil yang kita baca, maka tidak ada hal yang menakutkan buat kita. Yang penting kita terus percaya dengan firman Tuhan. Yang penting kita terus kuat meyakini firman Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita terus ada dalam damai sejahteranya Tuhan. Dua hal kebenaran firman Tuhan ini yang saya bagi pagi ini, untuk kita benar-benar bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya dalam perjalanan menceritakan tentang Tuhan kepada teman saya yang belum mengenal Tuhan. Saya ceritakan bagaimana hukum kasih, bagaimana Kristus menjadi teladan, sehingga hari ini saya merasa ada satu sukacita. Tuhan, terima kasih jika Engkau memberikan kesempatan untuk aku bercerita tentang Tuhan kepada orang ini. Cerita kami asik dalam perjalanan di mobil, dari berangkat sampai pulangnya. Banyak pertanyaan-pertanyaannya, mengapa saya bisa menjadi orang Kristen. Nah, saya jelaskan bagaimana Tuhan memanggil saya, bagaimana Tuhan memilih dan menghususkan saya. Ini yang luar biasa. Bayangkan kalau kita Bapak Ibu Saudara benar-benar menjadi orang Kristen, Kristen yang menjadi Kristen yang lahir dari pertobatan, maka ketika ditanya bagaimana kamu menjadi orang Kristen, engkau akan menceritakan bagaimana Allah berkarya atas hidupmu. Bagaimana Tuhan melakukan sesuatu sehingga mengubah hidupmu. Yang dulu belum percaya menjadi percaya, yang dulu hidup dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang. Engkau punya cerita yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga ketika ia mendengar, saya katakan saya menjadi orang Kristen bukan karena hanya menyangkut menjadi orang Kristen yang beragama, tetapi benar-benar ada Tuhan yang menyatakan perbuatannya, sehingga saya bisa menjadi seorang Kristen, bahkan menjadi hamba Tuhan. Nah, mari jemaat Tuhan, saya percaya orang yang mengalami hal yang seperti ini, orang yang menjadi Kristen karena pertobatan, orang yang menjadi Kristen karena perubahan oleh karena kuasa Tuhan, orang yang menjadi Kristen oleh karena hikmat Allah turun dalam hidupnya. Maka Paulus berkata, kalau kita membaca dalam kitab Roma ini, aku berhutang kepada orang-orang di rumah. Kita bisa melihat firman Tuhan ini mengatakan apa yang dikatakan oleh Paulus di sana. Dia katakan dia berhutang, jemaat Tuhan. Mari kalau kita membaca firman Tuhan ini, mari kita lihat dalam kitab Roma ini. Saya akan membacanya dari ayat yang kedua, ayat selanjutnya. Injil itu telah dijanjikannya sebelum kitab ulangi ayat yang kedua. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya berkata, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa supaya aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku, ayat 14, lihat, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Paulus berkata, dia menceritakan, kalau kita sudah membaca bagaimana ada keinginan yang luar biasa di dalam dirinya untuk memberitakan Injil, karena ia tahu Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tetapi akhirnya dia berkata, aku berhutang kepadamu. Nah, oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia rindu untuk pergi memberitakan Injil sampai ke rumah. Nah, pagi hari ini mari kita lahir sebagai orang-orang Kristen. Orang Kristen pertobatan. Orang Kristen yang menjadi Kristen karena ada kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena ada perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Seperti Paulus. Jemaat Tuhan bisa buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Bagaimana peristiwa Paulus diubah. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dipanggil oleh Tuhan Yesus dari latar belakang hidup mereka yang berbeda-beda. Mereka punya cerita tersendiri. Mereka punya peristiwa tersendiri dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa menceritakan bagaimana peristiwa-peristiwa yang ajaib dalam hidup mereka. Titik balik dari mereka hidup lama untuk hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu amanat agung akan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa hidupnya adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang telah dihususkan oleh Tuhan, orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk maksud dan tujuan Tuhan. Amanat agung dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Injil adalah kekuatan Allah dan bukan orang Kristen yang hidup dalam kebimbangan atau keraguan. Ini menjadi persyaratan mutlak kalau kita ingin melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Sebab di dalam semuanya inilah Roh Kudus akan berkarya di dalam hidup kita. Biar melalui firman Tuhan ini akan mengajak jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali merenungkan kehidupan kita. Kekristenan yang bagaimanakah yang kita miliki hari ini? Bagaimana kita kembali mengingat peristiwa dan pengorbanan Tuhan. Dia nyatakan dalam hidup kita, sehingga ia berkenan memilih Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi orang percaya hari ini sebagai orang Kristen di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mari jemaat Tuhan, kita mengucap syukur kalau kita telah ditetapkan, dipilih, dikhususkan, dikuduskan oleh Tuhan sebagai orang percaya hari ini, sebagai orang Kristen. Tetapi jangan puas sampai di situ saja, jangan cukup sampai di situ saja. Tuhan punya maksud, beritakan Injil, beritakan Injil.
Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita pagi ini. Mari kita kilas balik ke belakang. Bagaimanakah peristiwamu ketika engkau menjadi orang Kristen? Bagaimana cerita awalmu sehingga engkau menjadi orang percaya? Hari ini kita perlu Tuhan. Hari ini kita perlu Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan, dunia ini memerlukan kasih Tuhan. Setiap jam, setiap waktu. Mari kita datang, kita naikkan pujian ini bersama dengan semua leader singnya. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kaulah yang memberi Amin. sejahtera penuh. Amin, amin Yesus. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan, naikkan pujian ini kembali lagi. Ya Tuhan, Angkat tanganmu sidang jemaat Tuhan. Katakan Tuhan, aku perlu Engkau. Aku mau hidup dalam kekudusan-Mu. Sejahtera penuh, setiap jam ya Tuhan, Haleluya, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Haleluya, haleluya. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, Buka hatimu. ku Mari terus datang alami hidup yang berubah di dalam Tuhan. berkatilah. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin. Melalui pujian penyembahan kami ini Tuhan, ini doa kami pagi ini. Betapa kami perlu Engkau ya Tuhan dalam hidup ini. Sidang jemaat Tuhan, dengar Allah memanggilmu pagi ini. Mari kita kembali kepada kehidupan yang ada di dalam maunya Tuhan. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita hidup dalam hidup yang menjadi tujuannya Tuhan. Mari lihat ketika kita menjadi orang Kristen, Allah telah memilih, menguduskan kita. Allah telah menetapkan kita untuk satu maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan katakan, ceritakanlah perbuatan-perbuatan besar yang aku telah perbuat. Perbuatan besarkah apakah yang engkau sudah alami jemaat Tuhan, yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu? Perbuatan besarkah apakah yang telah engkau terima? Paulus berkata, perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Allah telah memanggil dia dari kehidupan kegelapan kepada terang.
besar yang Allah sudah perbuat dalam hidupnya. Allah telah menetapkan dia menjadi rasulnya Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk menuntun orang dari kehidupan kegelapan kepada terangnya Tuhan. Peristiwa demi peristiwa yang ia alami tentang perbuatan besarnya Tuhan. Dia berkata, dari sekian banyak orang, akulah orang yang paling berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, Allah telah memilih menetapkan dia. Mari alami perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau sidang jemaat Tuhan. Sehingga kalau kita sudah mengalami perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita, dan kita tahu itu adalah panggilan Tuhan, Allah telah memilih menetapkan kita, maka kita akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar kepada semua orang. Haleluya Yesus. Hari ini jadilah, kalau engkau menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen karena pertobatan, karena engkau mengalami kasih karunia Allah dalam hidupmu, dan Tuhan akan pakai untuk kita memberitakan Injil. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, firman-Mu telah aku sampaikan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan kami yang mendengar hari ini. Mungkin hari ini ada di antara kami yang punya keraguan-raguan, tetapi melalui firman-Mu mengingatkan kami harus memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu kepada setiap kami hari ini, sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami benar-benar tidak cukup hanya sampai menjadi orang Kristen, tapi kami punya pengertian hikmat Allah. Tuhan pasti punya tujuan dalam hidupku, sehingga setiap kami yang mendengar berkata, Tuhan, tolong aku, bimbing aku untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih ya Tuhan, biar sidang jemaat-Mu hari ini diberkati dalam nama Yesus. Mereka kembali diteguhkan, dikukuhkan untuk menjadi jemaat Tuhan yang memiliki kesukaan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Sehingga kami tempuh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang menguatkan, meneguhkan setiap orang-orang yang ada mungkin dalam kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, sehingga kami mampu berkata, percaya saja, Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau memberkati setiap sidang jemaat, bahkan setiap kami mendengar firman-Mu. Hadirkan hati yang memiliki kesukaan untuk memberitakan Injil-Mu. Urapi setiap bibir mulut kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk menjadi alat-Mu. Bapa, pagi hari ini kami tetap berdoa atas bangsa dan negara ini. Tidak ada hati Tuhan, kami tetap doakan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, Engkaulah pertolongan bagi kami. Engkaulah sumber segala-galanya untuk mampu melakukan segala hal di atas bangsa kami ini Tuhan. Bantulah pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden, dalam kuasa dan hikmat-Mu, sehingga mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di bangsa ini, mereka menjalani semuanya itu dengan pimpinan dan tuntunan dari kuasa Tuhan. Sekalipun ada banyak kendala dan persoalan atas bangsa ini, namun kami tahu karena Allah yang telah menetapkan mereka sebagai pemimpin atas bangsa kami, Tuhanlah yang akan memberkati dan menyertai mereka. Sertailah dan berilah ke mereka kekuatan, kesehatan senantiasa, kemampuan daripada Allah sendiri. Sebagai presiden, wakil presiden, demikian juga seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan seluruh Tuhan pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan, Tuhan juga memberkati semuanya.
Mari Tuhan Engkau hadir dan melawat memberkati bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, secara khususnya kami doakan buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Biarlah mereka tetap terus kuat di dalam Tuhan. Biar mereka tetap menaruh harap kepada Tuhan. Biar mereka tetap boleh percaya pertolongan Tuhan selalu tidak pernah terlambat di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa buat Kabupaten Barito Timur ini. Tuhan, kabupaten kami ini kami bawa dalam nama Yesus. Berkatilah Bupati, Wakil Bupati Tuhan beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada di SKPD yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Turutlah bekerja bersama dengan mereka sehingga apa saja yang mereka kerjakan lakukan Tuhan, di dalam mereka melaksanakan mandat dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kuasa penyertaan Tuhan menyertai mereka, sehingga apa saja yang menjadi program yang ada di kabupaten kami ini dalam nama Yesus semuanya dapat terlaksana dengan baik. Berilah perlindungan-Mu, kesehatan, kekuatan buat pemimpin kabupaten kami ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati. Tuhan juga lindungi mereka. Demikian juga sampai ke pemerintahan tingkat desa, RT dan RW. Tuhan juga berkati semuanya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin yang ada di kecamatan, camat, lurah. Tuhan juga berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Biarlah kabupaten ini tetap menjadi kabupaten yang diberkati oleh Tuhan. Kami doakan setiap masyarakat yang juga mengalami sakit, secara khususnya juga oleh karena dampak virus corona ini. Tuhan, kami tetap doakan mereka. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah mereka. Biarlah Engkau hadir menjadi penguat dalam hati mereka, menjadi penghibur buat mereka, sehingga mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dijauhkan dari rasa takut dan khawatir. Mereka memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Sertai para medis, dokter yang ada Tuhan, yang sampai hari ini tidak henti-hentinya berjuang siang dan malam dalam upaya sesuai dengan profesi mereka untuk membantu masyarakat yang kena dampak ini. Tuhan juga tolong mereka. Perlindungan-Mu kiranya sempurna juga buat mereka, sehingga ketika mereka menolong orang, mereka juga ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semuanya. Hari ini kami juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Tuhan berkati mereka satu persatu dalam usaha pekerjaan, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Tuhan, Engkau berkati apa saja menjadi harapan, kerinduan mereka. Kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati keluar masuk mereka, jaga, lindungi mereka, karena mereka adalah milik dan kepunyaan-Mu Tuhan. Segala keperluan makan dan minum mereka kami percayakan di dalam nama Yesus tak berkekurangan. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat atas hidup setiap anak-anak-Mu. Engkau punya cara, di dalam cara-Mu Engkau punya berkat atas setiap sidang jemaat-Mu. Segala apa yang mereka perbuat kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan membuat mereka berhasil, apapun profesi mereka, pegawai negeri sipil, mereka sebagai pedagang, mereka sebagai petani, pekebun, apa saja Tuhan kami doakan. Tuhan membuat semuanya berhasil. Buat anak-anak mereka yang menjalani pendidikan dalam nama Yesus juga Tuhan berkati pendidikan mereka. Tuhan berkati dengan hikmat dan kepintaran, sehingga anak-anak mereka Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa karena ada kuasa dan pertolongan Tuhan. Jika ada di antara jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, kami doakan dalam nama Yesus mereka dipulihkan, disembuhkan, karena Kau adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah seluruh doa ini Tuhan kami serahkan di dalam nama Yesus. Demikian juga mereka yang hari ini mengumpulkan persembahan di rumah, kami doakan Tuhan juga memberkati persembahan yang mereka kumpulkan, tak berkekurangan. Mereka yang mengerti mengucap syukur, mereka yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati hidupnya senantiasa, karena Tuhanlah yang mempunyai segala berkat atas setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka semua. Ke depan kami tetap doakan Tuhan kerinduan dan harapan kami. Awal bulan Juli kami akan berkumpul di gereja ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya menyertai semua maksud dan niat baik kami ini, sehingga segala upaya persiapan dari sekarang ini Tuhan juga akan menyertai kami, sehingga ketika nanti kami akan beribadah, biarlah kami menikmati kembali satu persekutuan yang indah bersama di dalam Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami percaya semuanya akan menjadi indah dan baik di dalam waktu ya Tuhan. Segala doa dan permohonan kami ini kami serahkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, marilah Engkau bangkit berdiri. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Biarlah di akhir ibadah kita ini kita akan sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Di akhir ibadah ini biarlah kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di akhir ibadah kita ini biarlah kita terima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir ibadah kita ini biarlah kita akan menerima kekuatan kuasa daripada Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima dengan iman dan keyakinan yang sungguh. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita, naikkan pujian doa ya habis. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita tetap bisa menikmati ibadah bersama. Terima kasih buat semua pelayanan yang sudah dilakukan, baik tim musik, sung leadershipnya, demikian juga bagian yang lainnya, sound system, bagian kamera, semua terlibat. Terima kasih buat semua, Tuhan berkati jemaat Tuhan. Tetap berdoa karena awal bulan Juli nanti kita doakan kita akan dapat berkumpul bersama beribadah. Ada beberapa gereja kita yang sudah memulai dengan ibadah, tetapi kami tetap sesuai dengan petunjuk bahwa awal Juli kita akan memulai ibadah di gereja ini. Mari persiapkan diri kita, pastikan bahwa semua kita ada dalam sukacita Tuhan. Semangat, tetap sukacita, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.